di hutan-hutannya tuh nggak terlalu rimbun, tapi ketika masuk ke gitu itu rimbun banget dan kayak seolah gelap banget, yang dimana di tempat itu tuh ada kain putih dan ada tempat yang kayak berbentuk kuburan, entah kuburan entah petilasan gitu kan, yang dimana benar-benar bikin merinding mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin cerita Jaya sama Angkus nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya kita ritual kayak biasa. Kita nyebat-nyebat sambil ngopi. Ngopi lah cuy. Enak. Sebelum masuk ke ceritanya nih, buat kalian yang mau naik Gunung Gede nih, gue kasih jadwalnya nih. Naik Gunung Gede gue itu tanggal berapa ya? Mana sih tanggal? Gue bakalan naik Gunung Gede di 26, 27, 28 April sama di tanggal 3, 4, 5 Mei tuh habis lebaran ya. Tapi awal-awal lebaran nggak ada sih gue, karena memang nggak ada jadwal juga. Ada sebenarnya, cuman karena memang gue mau lama di kampung kan, sekalian gue minta cerita dari ya saudara gue, teman-teman gue gitu, buat storytelling gue nanti kan, buat stok lumayan tuh. Karena memang gue harus minta cerita ke mereka buat nanti stok gue lah ya. Dan ya mungkin ke beberapa sepuh-sepuh yang ada di sana. Jadi gue akan minta ke mereka gitu kan. Dan sekarang kita lanjut lagi cerita yang kemarin, yang dimana mereka kemarin tuh sampai di malam hari yang mereka udah kumpul-kumpul, udah bikin api unggun, udah santai-santai nih mereka tuh, panjang lebar ngalir ngidul. Dan memang di situ pun sebenarnya ada yang mau ngebahas tentang demit gitu kan. Si bule ini penasaran gunung ini tuh, Gunung Merbabu itu apa sih sejarahnya atau perdemitannya gimana gitu kan. Tapi mereka kayak melengos, udahlah nggak usah cerita yang aneh-aneh tuh, lu mau cerita sejarah mah sama si Ilham, dia agak tahu gitu kan. Dengan lu kalau mau tahu tentang sejarah Merbabu, lu browsing, lu googling besok setelah udah turun dari gunung ini gitu kan. Tapi ya mau gimana cuy, satu lawan bahaya kan susah. Si bule juga ya udahlah, kalau kalian kagak mau cerita mah kagak apa-apa. Aneh kalian mah, orang Indonesia sendiri tapi nggak tahu sejarahnya, dia bilang gitu kan. Naik gunung cuma naik gunung doang gitu kan, tapi nggak tahu sejarahnya gitu. Dari situ mereka agak sedikit malu dengan teguran dari si bule itu, sedangkan Ilham cuma mesem-mesem doang. No, dengerin, suka naik gunung tapi nggak tahu sejarahnya, nggak tahu apa-apanya tentang gunung ini. Taunya cuma naik gunung, puncak, turun lagi, foto-foto bagus doang. Naik gunung cuman perkara foto doang. Lu zaman sekarang udah canggih, pengen ngedit background mah udah bisa di Photoshop, dia bilang. Semua pada diem aja. Ya udah, iya kita salah, besok kita browsing deh biar nambah wawasan, kata si Jaya itu. Dah, kita nyemil-nyemil nih, cemilan banyak nih dari dua tim gitu kan. Nyemil lah mereka. Di situ Ilham ngelirik ke salah satu tempat yang dimana kayak merasakan sesuatu hal yang aneh, yang dimana penglihatan Ilham itu kayak ada satu sosok yang ngelihat atau merhatiin mereka, atau dari si rombongan mereka ini. Jaya ini ketika ngumpul itu, Jaya itu selalu ngeliatin pandangan si Ilham ini. Maksudnya bisa dibilang ngeliat nggak. Kalau tatapan dari si Ilham ada yang aneh, si Jaya pun pasti ada yang aneh gitu kan. Ngeliat apa nih bocah gitu kan. Ngeliatlah di beberapa momen itu si Ilham itu selalu ngelirik ke beberapa titik gitu kan. Sedangkan Jaya ini agak sempet takut kan, tapi dia juga coba ngeberani ngelirik.
Tapi ternyata memang nggak ada apapun yang di titik yang memang kayaknya ngeliat ke situ gitu. Ngeliat situ nggak ada, ngeliat sini nggak ada. Tapi dalam hati Jaya, ya elah, mata lu nggak usah jelangak-jelinguk begitu apa. Gua kan jadi ngeri gitu kan dalam hati si Jaya ini. Dan gak lama Ilham itu tiba-tiba ada di sebelahnya cuy. Yang dimana itu tuh kayak bikin kaget. Astagfirullahaladzim, lu ngapa tiba-tiba di sebelah sih? Lu bukannya di depan. Makanya lu jangan kebanyakan ngelamun. Dan disitu pun ditegur lah sama Singkus. Lu ngapa sih ngelamun mulu gitu kan? Enggak apa-apa, gua nggak ngelamun, gua kaget aja. Lagi asik menikmati sebat sama nyemil nih, dia bilang gitu dengan alasan kayak gitu doang. Nah, dasar, gua mau pipis dulu kata Ilham tuh. Terus lanjut sholat isya, beda itu mau tidur besok biar fresh lanjutin berjalan. Ya, gue juga sama. Akhirnya semua tuh pipis berjamaah, cuy. Di situ pun Ilham ngerasa aneh kan, pasti ini bocah-bocah pada takut nih. Singkatnya mereka udah selesai pipis dan waktu pun udah menunjukkan malam hari. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam tenda, sedangkan Ilham tuh bentar, gue mau ada sesuatu, nggak tahu tuh apa yang mau dilakuin. Tapi Jaya Mangkus mah seolah udah paham. Sedangkan si Dodi sama Didi ini cuman mendangin, ngapain nih bocah kayak lo naburin garam gitu kan. Tapi ya udahlah, kalau memang itu demi keselamatan gitu kan. Ya memang ada beberapa kepercayaan yang dimana bisa ngasih dinding penghalang kalau ada demit gitu kan. Ya udahlah, kita istirahat. Mereka istirahat dengan tenang dan alhamdulillah pada saat malam itu mereka istirahat dengan tenang, coy. Tapi ketika bangun ternyata di luar itu seolah kayak abis ada badai yang porak-poranda, yang dimana ada beberapa ranting dan dahan yang jatuh di sebelah tenda mereka semua, yang dimana itu bikin kaget mereka semua. Karena kalau memang ada badai atau setidaknya ada pohon jatuh, mereka harusnya bangun dong. Tapi ini malam itu bener-bener nyenyak banget, nggak kedengeran suara apapun. Ilham tuh cuman bilang, udah kalian gak usah khawatir, kalian langsung sholat subuh aja. Sholat subuh lah mereka berjamaah gitu kan. Setelah selesai sholat subuh, mereka prepare dengan masakannya, yang dimana Ilham pun bilang, udah masak gua dah, sisanya ngambil air aja buat perjalanan kita lanjut gitu kan. Karena memang nanti di atas itu udah nggak ada air lagi. Syukur-syukur kalau memang hujan kita bisa nadangin air hujan, kalau enggak ribet lagi aja. Karena memang ketika di awal itu nggak turun hujan cuy. Cuacanya itu cuman mendung tapi gerimis tipis dan itu nggak berhenti sama sekali gitu kan. Ya udah, ya siap. Akhirnya mereka ngambil air, tapi yang ngambil air ini cuman rombongan dari si Jaya, Engkus sama si Didi. Sedangkan Dodi itu nggak mau karena kan mereka udah ngambil jatah air, dan Dodi pun bilang udahlah, gua udah ngambil air gitu kan, lu aja yang ngambil, sekarang gua bagian masak aja nggak apa-apa, dia bilang. Ya udah, dikasih tahu lah sama Ilham, lu jalan ke sono ya. Dan ngasih tanya tuh sambil ketawa-ketawa. Sedangkan Jaya Mangkus ini udah tahu nih, ini bocah kenapa tiba-tiba ketawa gitu kan. Lu jangan bilang ngasih tahu jalan yang nyasar. Dodi itu nimbalin, itu nggak nyasar, itu memang treknya. Kalau lu nggak percaya, lu jalan aja ke sono, nanti ada turunan dikit kok, nggak terlalu curam, dia bilang. Pokoknya di situ airnya berlimpah banget. Udah, kalian ngambil air aja sono. Ya udah, iya. Tapi dalam hati Jaya, nih orang kenapa ketawa-ketawa. Bahkan udah jalan pun sambil nengok tuh kayak masih ketawa-ketawa, bahkan disusul sama si Dodi gitu kan. Dan Jaya pun nanya, "Di, itu temen lu apa deh ketawa-ketawa juga?" Nggak tahu, lagi seneng kali, lagi bahagia. Udah biarin aja, kita ngambil aja. Lagian apa yang ditakutin sih, udah pagi juga, udah siang juga. Iya sih, ngambil air lah mereka. Dan ketika ngambil itu mereka dikagetin dengan tempat yang memang serem banget cuy. Jadi jalan yang dilewatin mereka tuh udah sekitar 6:30 lah ya, udah 6:30. Tempatnya tuh enak sebenarnya. Di hutan-hutannya tuh nggak terlalu rimbun, tapi ketika masuk gitu itu rimbun banget dan kayak seolah gelap banget. Yang dimana di tempat itu tuh ada kain putih dan ada tempat yang kayak berbentuk kuburan, entah kuburan entah petilasan gitu kan, yang dimana benar-benar bikin merinding mereka. Aduh, pantesan mereka ketawa-ketawa, ternyata tempatnya seangker ini. Dan lagian memang ada ya di Merbabu jalur yang seperti ini gitu kan. Dan si Didi ini pun bilang,
kayaknya gue nggak pernah ngelihat jalur ini, karena memang Didi ini pernah ke jalur ini ya, tapi mereka nggak pernah tahu mata air ada di sini, dan itu pun nggak tahu dari mana Ilham dapat info mata air di sini. Kemungkinan yang benar-benar akamsi asli banget tahu lah ada mata air gitu kan. Dan lagian juga tapi nggak tahu lah, yaudah yuk kita buru-buru, mumpung masih pagi nih, gue juga udah merinding lagi baru nyampe sini ya. Udah yuk buru-buru ngambil air buru-buru. Dan selesai ngambil air mereka dikagetin, ternyata di sebuah makam atau kayak petilasan itu ada satu orang yang kayak lagi doa, lagi duduk sila sambil ke petilasan tersebut gitu. Astagfirullahaladzim, dalam hati Jaya itu. Si Jaya kondisinya paling terakhir, yang dimana si Didi itu paling depan, Engkus juga tengah gitu kan. Dan ketika selesai itu mereka kan udah kena air nih kaki kan, otomatis agak licin, dan mereka pun masih pakai sendal bukan sepatu, jadi kayak ngosot gitu. Sedangkan Didi ya lari lancar-lancar aja, Engkus pun agak sedikit susah lari ya lancar-lancar aja, karena mereka tahu kok tadi nggak ada orang, tiba-tiba ada orang. Mereka tuh udah kepanikan dan ketakutan, tapi mereka bertiga nggak ada yang teriak setan, karena takutnya itu beneran manusia gitu kan. Lari itu sekencang-kencangnya. Dan si Jaya yang memang agak kesusahan sambil ngeliat ke sosok orang yang ada di petilasan tersebut nih cuy, kayak ngeliat takutnya tiba-tiba nengok atau gimana gitu, tapi seolah kayak cuek aja. Pokoknya sambil lari sambil ngeliatin, sambil lari sambil ngeliatin. Dan ketika ngeliat, kok sosoknya tiba-tiba hilang cuy. Sosoknya tuh benar-benar tiba-tiba hilang. Dan seketika Jaya ini panik tapi sambil diem, nengok kiri dan kanan. Dan pas ngeliat ke belakang, ternyata sosoknya itu ada di belakang si Jaya, yang dimana sambil senyum dan kuku tangannya itu panjang, kok nyeremin gitu kan, dan sambil ngomong, kembalikan pusaka itu. Cuman bilang kayak gitu doang. Jaya tuh langsung ngibrit kencang banget. Dan ketiga temennya ini juga lari, dan sampailah mereka di tenda sambil ngeh-ngeh atau kecapean. Ditanya sama Dodi, kenapa sih pada lari-lari kencang-kencang banget begitu? Langsung kayak diem aja. Ya namanya juga abis kecapean cuy, nggak mungkin kan langsung nyeritain gitu. Bodoh amat gue nggak mau ceritain lah. Pokoknya gue nggak mau ceritain. Boro-boro gue mau ceritain capek yang ada. Dan langsung ngedeketin lah Jaya ini ke si Ilham. Gue tadi ketemu sama sosok nyeremin, dia bilang balikin pusakanya. Oh cuman begitu dong, udah biarin aja, udah lu istirahat deh. Airnya bagi-bagi, dia bilang gitu kan. Dah nih makan masakan udah jadi. Akhirnya mereka makan tuh, dan di situ pun Jaya kayak langsung, aduh apaan lagi itu balikin pusaka, apa janjian gara-gara bola itu gitu kan. Dan dari situ pun Jaya bilang, bule bolanya balikin sini, gue yang bawa aja. Entah gimana ceritanya itu tuh kayak, padahal tahu sumber malapetakannya dari bola itu kan, tapi Jaya ini kayak refleks aja sini. Dan seketika bule pun ya udah nih kalau lu mau gitu kan, karena memang Jaya ini emang baik cuy, dan bulenya pun emang baik ya gitu kan. Jadi kayak ya udah nih kalau lu memang pengen mah ambil aja, kayaknya lu pengen banget gitu kan, kata si bule. Dan ketika ngambil, kenapa gue yang megang, kata Jaya tuh. Ham lah kenapa jadi ngasihin ke gua, kan lu yang pengen. Nih Kus nggak mau, dikasihin lagi juga ke bule. Enggak, gue udah nggak butuh, gue udah bosan megang tuh bola. Dan dikasihin lagi ke Dodi sama Didi. Nggak mau, gue juga nggak tahu. Dan ketika udahlah gue buang aja nih. Dan ketika mau dibuang, Ilham itu nahan, jangan dibuang di sini. Lu kan udah mau ngambil. Udah pokoknya lu bawa aja. Nanti waktunya udah tepat, baru gue kasih tahu harus ditaruh di mana. Lah, ya udah lu aja yang bawa. Udah kan tadi lu yang minta. Udah lagian juga lu udah ketemu sama orangnya, udah ketemu sama sosoknya, udah tenang aja. Ya elah, dia bilang gitu kan. Udahlah gue nurut aja. Walaupun sebenarnya pengen ngebuang gitu kan, tapi Ilham tuh kayak ngancam, lu kalau buang jangan salin gue kalau lu disamperin sama sosok yang tadi lu lihat, dia bilang gitu. Karena memang nggak mau kejadian itu kejadian lagi, akhirnya nurut dan ya manut-manut aja. Akhirnya dikantongin lah di saku celananya cuy. Singkat cerita,
Akhirnya mereka nerusin perjalanan dengan kondisi sekarang jadi 6 orang gitu kan. Di awal perjalanan ini memang nggak ada sesuatu gangguan hal yang aneh-aneh nih cuy. Jadi bisa dibilang ya menyenangkan gitu kan, dan nggak ada sesuatu hal yang menyeramkan juga. Singkatnya, mereka itu nggak ada hal-hal yang menyebalkan, nggak ada yang mengganggu mereka juga, seolah lancar gitu kan. Wah, alhamdulillah lancar kata Jaya tuh gitu. Dan setelah dari obrolan alhamdulillah lancar, Engkus tuh nanggor, nggak usah sosokan bilang lancar, kita itu masih punya 1 malam lagi nih. Gimana kalau nanti malam malah aneh-aneh, karena malam sebelumnya pun lu udah tahu kan bahwa banyak ranting-ranting dan pohon yang memang di situ tuh bisa dibilang ya nggak wajar lah. Dan dari situ pun Jaya tuh kayak iya juga sih ya. Terus nanya lah Jaya ini, Ham, kita bakalan ngecamp di mana nih? Udah kita ngecamp nanti di tempat yang gua perkirakan enak lah. Ya udah kita menurut-nurut aja. Dan nanya lah Ilham ini, kalian berdua gimana? Ya kita udah mau nggak mau satu rombongan, jadi kita ngikut aja pokoknya. Kalian turun ya turun, kalian ngecamp ya kita ngecamp. Pokoknya kalian mau berapa malam pun di sini, pokoknya kita bakalan nurut, karena gua nggak mau juga turun berduaan doang, merinding pokoknya. Ya udah kalau begitu. Akhirnya mereka jalan terus dan sampailah di titik area camp, yang dimana ketika mereka sampai di area camp ini ternyata memang masih zuhur cuy, atau bisa dibilang masih siang lah. Ketika udah di sini, kita bakalan camp malam keduanya di sini aja. Karena kalau misalkan diterusin takutnya ada badai. Di sini masih mending lah, ada beberapa pohon yang lumayan cukup tinggi bisa ngaling-ngalingin kita gitu kan. Ya alasannya kayak gitu Ilham tuh. Dan memang areanya pun ya dipikir-pikir kalau ada badai pun nggak terlalu parah gitu kan. Ya udah kita menurut aja. Udah pokoknya kita ngedirin tenda. Setelah ngedirin tenda kita langsung summit aja. Jadi besok kita nggak usah summit dan langsung turun pulang aja gitu kan. Ilham tuh beralasan kayak gitu. Udah nih akhirnya mereka nurut karena memang leadernya udah nyuruh kayak gitu. Karena memang di awal ketika mereka masak itu prepare untuk makan siang dan makan selama perjalanan lah. Karena Ilham tuh kayak seolah udah ngerencanain hal kayak gitu kan. Setelah tenda udah selesai sekitaran jam 1 mereka juga udah selesai sholat zuhur. 1:30 mereka lanjutin lah perjalanan untuk summit. Akhirnya mereka summit tuh, dan Ilham pun bilang kita bawa headlamp aja sebelum itu tuh prepare, takutnya kenapa-napa kan, takutnya kemalaman. Mereka nurut lah, mereka jalan. Dalam hati Jaya, ya elah ini mah udah pasti yang namanya bakalan turun malam di summit. Tapi ya udahlah, kalau kita bisa tuh summit sekarang, jarang-jarang juga ngelihat sunset di Gunung Merbabu gitu kan. Ayo mereka terus perjalanan sampai mereka ke puncak itu. Nggak ada yang namanya terjadi sesuatu hal yang aneh lah. Beberapa puncak udah mereka lewatin dan sampai akhirnya mereka sampai di puncak triangulasi ya, yang ada kayak bertilasan gitu kan. Ya kalau nggak salah triangulasi ya, proses kalau gua salah. Jadi setelah udah sampai di puncak itu, mereka ngeliatin sebuah sunset yang memang luar biasa cantik banget. Dan entah kenapa ketika mereka sampai di puncak tersebut itu seolah awan yang tadinya nutupin itu langsung hilang seketika dan langsung cerah sejadi-jadinya. Jadi kayak dikasih bener-bener bonus lah, dan mereka menikmati sambil ngopi-ngopi. Dan karena memang cuacanya dan suasananya pun membantu gitu kan. Padahal di situ Ilham tuh udah kayak teriak-teriak ayo turun, tapi mereka nggak mau turun gitu. Kayak ntar lah tanggung. Ya udah Ilham nurut aja. Dan nggak ngancem juga cuy, ya udahlah kalau memang kalian masih aman nyaman di sini gitu kan. Lagi juga cuaca pada saat itu bener-bener enak banget cuy. Dan nggak lama Ilham itu ngedeketin Jaya. Mana bola yang tadi lu bawa? Hah? Buat apaan? Udah pokoknya siniin aja. Akhirnya diambil tuh bola cuy. Nih. Dan nggak lama ditaruh tuh di salah satu tempat di situ. Dan kayak baca doa sesuatu dan udah tuh udah selesai. Akhirnya mereka ini lanjutlah, udah maghrib kan, sholat maghrib di puncak juga, dan mereka melanjutkan turun perjalanan. Ketika mau turun itu sebetulnya di puncak ini masih cerah, tapi seketika setelah ngelewatin puncak tersebut mereka mau turun gitu kan ke area camp mereka.
itu kok tiba-tiba cuacanya mendung, bahkan itu disertai geluduk dan kilat yang benar-benar mencekam. Dari situ Ilham bilang, fokus, jangan ada yang mencar. Dan seketika ada sebuah geluduk atau kayak petir kenceng banget, ceger, yang dimana semua orang teriak, bahkan Ilham pun sampai astagfirullahaladzim, kaget gitu kan. Dan gak lama disusul ada sesosok makhluk. Ketika kilatan dan petir itu nyamber gitu kan, itu ada sesosok makhluk setan yang botak, yang giginya itu kayak nyengir gitu cuy, yang giginya itu hitam, perawakan badannya 2 atau 3 kali lipat dari manusia. Dan disusul ada satu makhluk lagi yang dilihat sama si Jaya. Di situ langsung keringet dingin dong. Dan bahkan pada saat itu tuh pada ketakutan semua, termasuk si bule juga. Itu apa gitu kan. Si Jaya tuh gendek kan, dikeplak lu palanya. Itu apa, itu demit. Udah, jangan fokus, jangan lu aneh-aneh bule. Pokoknya lu jalan ngikutin si Ilham. Pokoknya jangan ke kiri ke kanan, jangan sok pengen tahu apapun, pokoknya jalan ngikutin si Ilham aja. Karena lu kalau belok lu pasti bakal nggak selamat. Pokoknya lu selama ngikutin si Ilham lu pasti bakalan selamat gitu kan. Ilham yang memang tahu kondisinya udah nggak baik-baik aja gitu kan, langsung nih pakai jas hujan, seolah kayak memang pengen hujan gitu kan. Ya mereka nggak punya keputusan lain karena memang cerah dan harus pakai jas hujan kan, berarti otomatis mereka harus berhenti gitu kan. Yang dimana ketika mereka mau ngambil jas hujan itu angin seolah kencang sendiri, wush. Dan jas hujannya itu kayak kelempar lah. Yang dimana ketika kelempar itu mau diambil sama si Jaya ke tempat yang dimana memang jas hujan itu kayak kelempar gitu kan. Tapi Ilham itu teriak, jangan diambil, udah biarin aja kalau memang jas hujannya udah kelempar, udah nggak usah, kita lanjut jalan lagi aja. Pokoknya kita buru-buru ke bawah, jangan sampai kehujanan di sini. Karena baru selesai ngomong kayak gitu, itu tuh langsung hujan gede banget. Dan kalian tahu sosok 2 makhluk ini itu tuh ketawa, yang dimana sosok ini tuh langsung dibarengin, mana pusaka itu. Kirain bakal melotot ke semua 6 orang ini, tapi malah justru melotot ke si Jaya doang. Jaya tuh kayak ngerasa, ini malu ngapa tiba-tiba melototin gua doang dah. Dan dari situ pun tahu bahwa mereka tuh tahu sosok benda pusaka itu tuh yang bawa tuh ya si Jaya ini gitu kan. Kembalikan pusaka itu. Dan dari situ pun Jaya ngerasa tertekan bahwa diliatin aja, langsung hibrid lari ke si Ilham. Ham, tolongin gua Ham, tolongin gua Ham. Ini demit malah pada ngamuk. Ilham tuh cuman ngelirik ke belakang dan bilang, ya kan lu yang bawa dan mereka juga taunya di lu. Ya udah biarin aja, yuk kita terus jalan, jangan lupa banyakin doa. Sambil megang baju tuh, pokoknya gue nggak mau, pengen di belakang Ilham. Dan mereka pun karena udah ketakutan, dan kali ini pun si bule pun ngerasa shock dan ketakutan cuy. Karena awalnya tuh kan jalan beriringan begini kan, tapi karena yang lain udah ke depan, si bule ini paling belakang, dia pun ngerasa minder dan merinding. Seolah ketika jalan di belakang itu ada tangan yang mau ngambil, tapi pas dilihat nggak ada. Bahkan semakin hari sosok itu tuh makin lama makin ngedeket. Dan ketika itu tuh ya si bule pun panik gitu kan, kayak ngerasa takut banget. Akhirnya mereka jalan tuh kayak belibet gitu kan. Walaupun Ilham risih, tapi yang nggak ada pilihan lain, memang cara inilah yang terbaik gitu. Dan nggak ngerasa keganggu juga mau nggak mau, walaupun mereka ditimpa hujan yang deras, geluduk yang kenceng, kilat di mana-mana. Teruslah mereka jalan. Terus ya pokoknya jalan, banyakin baca doa, pokoknya jangan ada yang putus sama doanya. Mereka terus jalan dengan sedikit gitu kan. Dan gak lama Ilham ini jatuh. Satu orang jatuh, otomatis semua jatuh, meleset ke gelincir semua. Dan ketika itu tuh alhamdulillah mereka nggak kenapa-napa. Tapi yang parah di mana si bule ini kekilir cuy kakinya, aduh gitu kan. Walaupun udah dicoba buat bangun, tapi dia nggak bisa maksain untuk jalan. Akhirnya mau nggak mau lah diputusin untuk kayak papa
dipapa tuh sama si Ilham sama si Engkus. Jaya ini sebenarnya ngerasa nggak enak karena dia yang paling ketakutan, tapi Ilham ini ngeyakinin untuk nggak apa-apa. Bahkan Dodi pun sama Didi udah pokoknya nanti kalau kecapean gantian gitu kan. Dan hal paling bikin kesel adalah si sosok dua makhluk itu tuh terus ngejar terus cuy. Tapi anehnya kenapa sosok makhluk ini tuh nggak berani ngedeketin, tapi kayak cuman sebatas ngikutin aja gitu, seolah kayak ada yang ngejagain mereka. Dan sampai akhirnya mereka ketemu sama bukan hutan sih, lebih tepatnya lumayan cukup banyak lah, ada area yang lumayan cukup banyak pohonnya gitu kan. Dan ketika selesai sampai di area pohon tersebut, itu tuh seketika headlamp mereka mati semua. Dan ketika udah mati semua, Ilham ini bilang berhenti dulu, berhenti dong mereka semua. Dan mereka nanya, ini kok kenapa bisa mati ya? Ini kok kenapa semua panik? Bahkan Jaya pun panik. Ya elah, ini kenapa mencekam ya? Jaya Mungkus tuh tahu bahwa kondisi pada saat ini adalah kondisi gak jauh beda dimana mencekamnya ketika mereka ada di laut. Cuman yang membedakan adalah dimana di sini tuh ada si Ilham. Di situ pun akhirnya udah tenang. Ilham tuh kayak ngeyakinin kayak gitu kan. Akhirnya mereka tenanglah semua dan bener aja cuy. Sosok itu tuh ada perlahan jalan di depannya jalur mereka. Sosok itu bilang, cepat ambil kembali pusaka tersebut. Tapi Ilham itu cuma diam dan natap ke mereka atau ke sosok tersebut gitu kan. Seolah kayak apaan sih lu, kalau pengen ambil aja ke sono, jangan yang nyuruh gua gitu kan. Sosok yang botak itu tuh. Dan di situ pun sosok itu tuh kayak marah, kayak kesel. Tapi Ilham cuy, namanya Ilham kan bukan kaleng-kaleng kan, langsung baca doa. Dan seketika sosok makhluk itu tuh yang kayak menganggem tapi nggak bisa atau nggak kuat cuy. Dan seolah kayak mental lagi. Dan kali ini dibantu sama si sosok yang nyeremin satu lagi yang kukunya panjang. Tapi kali ini mereka yang berlima ini tuh nunduk begini kan, nggak, pokoknya intinya takut lah karena di depannya tuh benar-benar nyeremin. Dan dibantu dengan suasana yang gluduk, yang kilat di mana-mana gitu ya. Gimana cuy, itu benar-benar nyeremin, tanpa ada demit aja itu benar-benar sesuatu hal yang bikin panik kalau ketika di gunung kan. Pokoknya mereka nunduk, dan ketika nunduk itu mereka ngedengar suara Ilham yang batuk dan teriak oh gitu kan. Mereka semua langsung panik dan Jaya pun langsung panik. Ternyata si Ilham ini kayak kesakitan dan kelihatan di mulutnya itu keluar darah gitu, dan disusul sama mimisan gitu kan. Sampai akhirnya Jaya ini langsung teriak ke Engkus, buru, kita lanjut, kita harus buru-buru sampai area camp gitu kan. Tapi Engkus tuh bilang, gimana kita mau sampai area camp? Itu jalurnya aja dijagain. Udah kita terabas aja. Pokoknya kita banyak-banyakin doa. Sosok itu tuh sambil ketawa cengengesan gitu kan cuy. Dan entah seperti dirasukin atau gimana gitu kan. Jaya tuh seolah kayak berani aja. Udah pokoknya lu papa Ilham, lu papa si bule, gue minta bantuan lu Dodi sama Didi. Udah pokoknya gue di depan. Kesel banget temen gue digituin sampai berdarah. Itu tuh punya kayak keberanian sendiri cuy. Dan sampai akhirnya jalan, dan si sosok yang nyeremin yang ketemu sama si Jaya ketika ngambil air itu tuh kayak mau nyerang. Tapi cuy, kali ini Jaya bukan kaleng-kaleng, sambil ngucapin kali ini doanya bener, bismillahirrahmanirrahim, kayak dikepretin gitu. Dan seketika Engkus tuh kayak melongo aja, sedangkan Ilham senyum tipis. Dan yang lainnya pun, Dodi sama Didi pun kayak anjir gitu kan, ayo jalan. Akhirnya mereka jalan, dan singkat cerita mereka sampailah di area camp mereka cuy. Dan ketika sampai di area camp mereka, ternyata si Jaya ini langsung gelepek pingsan. Dan di situ pun Ilham bilang, udah kalian bantu si Jaya buat masuk ke tenda, tolong gantiin bajunya supaya hangat gitu kan. Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, tenang aja. Dan seketika ketika Jaya udah bangun, udah siuman gitu, semua lain udah aman juga gitu, udah ganti baju juga. Kita di mana ini, kok udah ada di tenda. Lah, lu kagak sadar lu udah di sini? Lah, gua mana sadar gitu kan. Langsung Engkus ini natap ke si Ilham.
Ya udah, iya gue ceritain. Jadi cuy, yang dimana benda pusaka itu adalah benda yang memang seharusnya ada di puncak, dan benda itu pun entah gimana ceritanya diambil atau dipaling sama si sosok botak. Si sosok botak ini itu tuh kecolongan juga, diambil sama orang terus dibawa kabur. Ya intinya minta dibalikin lagi untuk sampai puncak. Dan alhamdulillahnya sosok itu mau ngambil lagi tapi nggak bisa gitu kan. Yang dimana si Jaya ini intinya dirasukin lah gitu cuy. Dan alhamdulillah ya yang rasukinnya itu baik, dan alhamdulillah kita bisa ngelewatin itu. Tapi ya udahlah, kita banyakin doa. Ya terlepas dari kalian mau percaya atau enggak, ya itu terserah kalian. Dari situ pun semua manggut, tapi Dodi sama Didi ini kayak seolah-olah kayak nggak percaya. Wih, Jaya sakti gitu kan, sedangkan Jaya kayak pelengok doang cuy. Nah gitu kan, kayak nggak percaya juga, karena memang yang dirasain sama Jaya adalah ketika ngeliat sosok makhluk itu tuh kayak seolah ada yang nabrak, dan udah nggak sadarkan diri aja gitu, karena mungkin saking ketakutannya gitu kan, kayak udahlah nggak sadar aja. Dan di situ pun ternyata yang diceritain sama temen-temennya tuh berayanan arah. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu alhamdulillah kan. Akhirnya mereka ngobrol-ngobrol dan kirain udah selesai. Ternyata di situ masih banyak sosok makhluk yang natap ke mata mereka. Dan ketika natap ke mata mereka, seketika lokasi di sekitar pun kayak seolah angin kenceng, tapi bentaran doang. Dan seketika hilang gitu aja. Dan ketika hilang begitu aja, mereka semua ketakutan. Yang dimana tenda mereka jadi kayak yang awalnya misah kan, Dodi sama Didi ini. Tapi Dodi sama Didi ini minta untuk gabung aja. Pokoknya gue nggak mau misah, mau gabung. Ya udah, mau nggak mau mereka gabung. Karena kalau misalkan si Ilham pindah pun ya mereka ngikut lagi ke tenda yang kecil. Akhirnya mau nggak mau lah mereka gabung dengan tidur ya kayak ikan asin gitu. Ya udahlah. Di situ pun Ilham pun sadar bahwa ketika angin itu hilang, bahwa ada satu sosok yang senyum ke dia. Yang dimana sosok itu tuh baik. Yang ternyata sosok itu tuh bilang, kamu gak usah khawatir, selama kalian nanti perjalanan turun, saya akan ikut ngelindungin atau ngawal kalian sampai turun dengan selamat. Ternyata itu adalah satu sosok yang dimana pusakanya tuh udah dibalikin cuy. Jadi kayak terima kasih gitulah. Tapi Ilham ini gak nyeritain ke yang lainnya. Singkatnya, mereka pun istirahat dengan tenang, walaupun dengan kondisi yang dimana kayak bertumpuk gitu, tenda yang gak aman. Walaupun sebenarnya udah aman, tapi Ilham gak mau nyeritain ke yang lain gitu kan. Dan alhamdulillah ketika bangun pagi, mereka ngeliat bahwa jalan yang tadinya kayak becek gitu cuy, itu kayak kering. Kayak jalan yang memang gak sebecek abis hujan kayak kemarin gitu kan. Kayak ngerasa aneh, tapi ya udahlah. Menurut Jaya sama Ilham memang selama pendakian gue tuh selalu aneh-aneh aja, tapi ya alhamdulillah ada kayak gini. Dan di situ pun nanya lah, kita bakal turun jam berapa? Ya udah, kita bentar lagi turun gitu kan. Dan singkat cerita, mereka turun lah dengan mode yang dimana mode agak sedikit cepat. Dan ketika mau turun pun ternyata si bule ini pun kakinya udah normal lagi. Udah kayak gue normal kok gitu kan. Dan situ pun sempat kesel kan, jangan-jangan lu alasan nih biar lu nggak ditinggalin gitu kan. Tapi ya mau gimana gitu kan, ya namanya bule dan nggak tahu juga. Akhirnya ya udahlah, masa bodoh. Singkat cerita, mereka sampailah di base camp. Dan ketika sampai di base camp, mereka ngucapin alhamdulillah, istighfar gitu kan. Bahkan Dodi sama Didi pun ngerasa seneng, karena selain di sisi lain mereka ketakutan, tapi mereka juga dapat pelajaran atau pengalaman yang berharga yang memang tidak akan didapetin. Ya yang penting selama masih selamat mah alhamdulillah gitu kan. Dan Dodi sama Didi pun kayak menawarkan, nanti kalau kapan-kapan naik kabarin ya, insya Allah gue bakal ngikut. Pokoknya mau gunung mana, pokoknya nanti gue bakalan ikut gitu kan. Ya mereka berdua sih cuman cengenges, Ilham pun cuman iya insya Allah nanti kalau misalkan ini nanti kita bakal kabarin kok. Dari situ pun akhirnya mereka udah kayak saudara nih cuy, saling kenalan, ngobrol. Dan mereka pun akhirnya ditawarin untuk udah kalian main aja ke rumah kita, kalian istirahat aja di situ gitu kan, jangan di sini gitu, kalau di sana kalian bisa bebas. Dan singkat ceritanya mereka semua ke rumahnya si Dodi ini cuy, istirahat di situ. Dan di situ pun ngobrol dengan orang tua dan sebagainya. Tapi mereka semua tidak menceritakan tentang kejadian apa yang terjadi di Merbabu tersebut. Ya
lambat laun ya mereka akrab dan akrab lah gitu kan cuy. Dan sampai akhirnya cerita itu pun selesai cuy ya, yang dimana kayak seolah ada yang ngaling benda pusaka itu cuy, dan si sosok orang itu tuh kayak merasa tahu bahwa mereka akan ke Merbabu gitu kan, dan minta untuk nganterin benda tersebut gitu kan. Dan ya kayak begitulah ya segala sesuatu yang diceritain ini. Yang positifnya silahkan kalian ambil aja cuy, yang buruknya silahkan kalian buang aja. Gua Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.